Halo adik-adik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Wah, kakak harap adik-adik semua baik dan sehat-sehat selalu. Makanya kalau kita mau sehat dan baik-baik saja, kita harus berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan tolong dan berkati kita dan memberikan kesehatan kepada kita. Dan kekuatan aktivitas yang kita lakukan pasti Tuhan berkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji, menyembah Tuhan dan akan mendengarkan terlebih lagi firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Baiklah, adik-adik, ambil saat teduh sekitar 3 menit agar kita lebih lagi tenang di hadirat Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita ambil saat teduh supaya kita lebih lagi tenang di hadirat Tuhan. Mari adik-adik, saat teduh. Wah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wah, Tuhan akan selalu menyertai kita, memberkati kita, bahkan semua aktivitas yang kita lakukan itu semua karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kita tahu dan yakin percaya bahwa Bapa itu sangat baik dan Tuhan itu penuh kasih yang luar biasa. Maka dari itu kita akan nyanyikan pujian ini bahwa kita katakan Bapa Engkau baik. Lagi kembali pujian ini mengatakan bahwa Yesus Kristus, Bapa yang kita kenal, Bapa yang sangat baik, Dia yang selalu memberkati hari lepas hari. Dan pujian yang lain, Bapa Engkau baik, Bapa selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan.
Baiklah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, kesempatan ini Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah, sehingga kami dapat memuji Engkau. Dan kami terlebih lagi Tuhan bersyukur hari ini karena Engkau masih memberi kekuatan, masih memberi kesehatan, sehingga kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa. Dan hari ini Tuhan, adik-adik yang telah datang, yang akan memuji, memuliakan Engkau, kiranya Tuhan tolong berkati mereka. Curahkan isi hatimu Tuhan, biarlah mereka tetap diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh, beriman di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji Engkau selanjutnya. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Adik-adik, kita akan melanjutkan beribadah kita. Kita akan memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk memuji, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Mari adik-adik. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita sorak-sorai adik-adik, akan menyanyikan pujian di bawah. Sedalam-dalam laut, yang lebih dalam lagi, kasih Yesus kita yang luar biasa. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sedalam-dalamnya lautan, tapi lebih dalam lagi kasih Yesus Kristus. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian lagi.
nyanyikan satu pujian lagi, bahwa kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan itu. Firman Tuhan kudengar. Subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan buah lebat, Yesus tolong padaku. Baiklah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang hidup, Bapa yang kekal, kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau memberkati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah adik-adik yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong berkati mereka, berikan Roh Kudus atas hidup mereka. Biarlah mereka tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik, merenungkan agar mereka bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan, dan juga iman mereka Tuhan bertumbuh. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu ini juga yang penuh dengan keterbatasan. Hamba percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati. Biarlah kuasa-Mu melawat hamba-Mu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, bahwa kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan membuka 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Baiklah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan ini, tapi kita akan membaca hanya ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang keuntungan itu." Saya ulang kembali. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang keuntungan itu." Nah, adik-adik, kita akan bercerita, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Daud dan Goliat. Nah, ini sangat menarik sekali adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita ini atau firman Tuhan ini tentang cerita Daud dan Goliat. Nah, Daud ini
akan melawan Goliat. Kita tahu ya adik-adik bahwa Goliat ini kita tahu tingginya itu sekitar 3 meter. Wah, itu tinggi sekali adik-adik, bahwa kalau kita membandingkan dengan diri kita dan Goliat, misalkan kakak nih, tinggi kakak palingan 160 cm. Coba kalau Goliat, 3 meter adik-adik, bayangkan bahwa Goliat itu tinggi sekali dan badannya besar, kekar lagi. Nah, tapi bagaimana mungkin Daud akan melawan Goliat? Nah, adik-adik, apakah masih ingat ya seorang bernama Goliat? Pasti adik-adik ingat ya, Goliat itu cerita. Pasti ini sudah tidak asing lagi bagi adik-adik. Pasti sering mendengar tentang Goliat. Nah, Goliat memiliki tinggi badan hampir 3 meter. Goliat menantang tentara Israel, katanya, pilihlah seorang untuk berperang melawan aku. Kalau ia dapat mengalahkanku, kami akan menjadi hamba-hambamu. Nah, kalau ia dapat mengalahkanku, kami akan menjadi hamba-hambamu. Tapi kalau aku dapat mengalahkannya, kamulah yang harus menjadi hamba-hamba kami. Nah, kita tahu bahwa tidak mudah untuk melawan seorang Goliat yang badannya gemuk, besar, dan tinggi. Nah, adik-adik, bahwa si Goliat ini sangat kekar, kuat. Nah, Daud, dia pendek, kecil. Nah, bagaimana mungkin dia melawan Goliat? Nah, kalau saya pikir-pikir dengan logika kakak sendiri, tidak mungkin Daud melawan Goliat. Nah, pastinya kita yakin dan percaya pasti Daud mengalahkan Goliat bukan karena kekuatan dia, bukan karena kemampuan dia, tapi kita percaya ada kuasa Tuhan yang akan menyertai dan memberkati dia untuk melawan Goliat. Nah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Kalau kita memandang secara logika kita, pikiran kita, itu tidak mungkin Daud melakukan hal itu. Nah, mendengar apa yang dikatakan Goliat, Saul dan anak buahnya menjadi takut sekali. Pada waktu itu Daud disuruh ayahnya, Isai, pergi ke perkemahan tentara Israel mengantarkan makanan pada kakak-kakaknya. Nah, mereka adalah tentara Saul. Ketika sampai di sana, Daud mendengar Goliat berteriak menentang Israel. Karena Daud adalah orang Israel, dia tidak suka bahwa Goliat berteriak menentang Israel. Nah, Daud marah sekali. Ia bertekad ingin melawan Goliat. Nah, dengan percaya pada pertolongan Tuhan, Daud maju berperang sebagai wakil bangsa Israel. Nah, jadi Daud akan mewakili bangsa Israel untuk melawan Goliat yang tinggi itu, yang besar itu. Dan mendengar keberanian Daud, Raja Saul memanggil Daud dan berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Apakah yang digunakan Daud untuk berperang? Rupanya Daud membawa kantong berisi 5 buah batu. Ya, hanya dengan batu dan alih-alih Daud melawan Goliat. Tahu ya alih-alih yang dipakai oleh Daud itu begini. Nah, ketika dia melawan Goliat, dia bukan memakai dengan tangan kosong, bahkan dia dengan fisiknya dia untuk melawan Goliat, tetapi tidak adik-adik. Daud memakai batu dan alih-alih itu. Nah, Daud dengan berani berkata kepada Goliat, hai Goliat, aku datang melawanmu dengan nama Tuhan. Tuhanlah yang akan mengalahkanmu. Daud mengambil batu di kantongnya dan melempar batu itu. Persis sekali batu kecil mengenai kepada Goliat. Nah, maka robohlah Goliat itu. Kita percaya bahwa kalau kuasa Tuhan yang bertindak, bahwa semua pasti akan terkalahkan. Yang penting kita memakai nama Tuhan. Dan kita percaya kuasa Tuhan akan mampu mengalahkan Goliat. Seperti Daud ini. Daud
tidak memakai dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia memakai dengan kuasa Tuhan. Dia yakin percaya adik-adik. Dia yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan mengalahkan Goliat. Nah, bagi kita tidak mungkin batu kecil dilemparkan kepada Goliat. Bahkan hanya benjol, sakit, tetapi tidak. Dia mengatakan dalam nama Tuhan. Dia melemparkan batu itu dan mengenakan Goliat. Akhirnya Goliat roboh, jatuh dan tidak berdaya. Nah, apakah bangsa Israel menang? Tentunya mereka menang dengan pertolongan Tuhan. Adik-adik, kita tahu bahwa kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan hari ini sulit untuk bagi kita untuk melakukannya. Ketika kita ada masalah, pasti kita akan mengeluh, bahkan kita sebagainya dan sebagainya. Nah, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan selalu menyertai kita. Seperti Daud ini, dia tidak mungkin melawan Goliat setinggi itu, sebesar dan kekar kuat lagi. Itu tidak mungkin adik-adik. Tetapi karena keberanian dan kepercayaan Daud kepada Tuhan, dia mengalahkan Goliat. Akhirnya Goliat pun tumbang. Pung! Maka bangsa Israel bersorak-sorai atas kemenangan Daud dan kepercayaan Daud kepada Tuhan itu sendiri. Jadi adik-adik, kita tidak usah takut di dalam mengalami, misalkan kita mau ujian, kita mau kemana, tidak perlu takut adik-adik, karena kita tahu dan percaya pasti Tuhan Yesus tolong kita, pasti Tuhan akan menyertai hidup kita. Nah adik-adik, maka dari itu adik-adik harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, harus lebih lagi menggali firman Tuhan. Nah adik-adik harus membaca firman Tuhan. Nah untuk itu kita dapat merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Nah adik-adik harus rajin baca Alkitab, harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Itu sangat penting adik-adik. Nah bagaimana Daud dia mengalahkan Goliat? Karena dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Nah jadi cerita kita sampai di sini adik-adik. Kita akan menutup firman Tuhan ini. Nah, saya ingatkan kembali adik-adik harus lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami agar kami lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya Tuhan. Berkati adik-adikmu ya Tuhan, adik-adik kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan, yang sudah mendengarkan, biarlah kiranya Tuhan tolong mereka, curahkan Roh Kudus-Mu agar mereka tetap tekun membaca firman Tuhan dan bertumbuh, beriman, berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, ta'ala kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada makan hari ini. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik, Tuhan menyertai engkau dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.